Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Ayub yang ke-37. Saudara, pada pasal yang ke-37 ini adalah lanjutan dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 35, 36, dan 37, 38, dan beberapa ayat. Pasal yang ke-37 ini dimulai dengan perkataan Elihu tentang fenomena alam yang terjadi sebagai suara Tuhan. Dia beranggapan bahwa ini adalah teguran Tuhan bagi seorang yang namanya Ayub. Mungkin Ayub telah melakukan kesalahan, mungkin Ayub telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan perlu berbicara langsung melalui guru, melalui kilat, melalui gelombang atau angin yang begitu kencang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Elihu adalah salah satu daripada sahabat Ayub. Elihu dalam bahasa Ibrani mengandung arti bahwa Allahku ialah dia. Itu artinya nama Elihu ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena Elihu adalah seorang yang memiliki karakter yang mengakui keperkasaan Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Sehingga cocok dengan namanya, yaitu Allah, dialah Tuhan. Atau Allahku, Allahku yang kupercaya, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa Ayub mempunyai 4 orang sahabat yang sangat dekat dengan dia. Bahkan di tengah-tengah Ayub mengalami persoalan, di tengah-tengah Ayub mengalami masalah sekalipun, mereka datang untuk memberikan masukan, memberikan pengertian kepada Ayub, bermaksud untuk menolong Ayub keluar dari persoalan yang sedang dia hadapi. Dan di sini salah satu daripada keempat teman-teman Ayub, yaitu Elihu, adalah saudara Ayub yang paling muda, atau teman Ayub yang paling muda. Selain Elifas, Bildad, dan Sofar, Elihu mempunyai karakter yang begitu penuh dengan hikmat. Ketika saudara-saudaranya, ketika sahabat-sahabatnya dengan beruntun menghakimi Ayub dengan berbagai macam masukan-masukan, nasihat-nasihat yang mengatakan seolah-olah Ayub adalah orang yang berdosa, yang pantas harus bertobat sehingga dia harus keluar dari persoalannya. Karena Tuhan telah menghukum Ayub dengan penyakit, dengan begitu macam kemalangan-kemalangan. Karena Ayub mungkin telah bersalah di hadapan Tuhan. Nah, saat-saat yang ditunggu-tunggu, ketika Elihu menunggu teman-temannya yang lebih tua untuk menyampaikan nasihat-nasihat mereka. Sementara itu Elihu juga ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya tentang Ayub. Bagaimana hubungan Ayub yang sesungguhnya, yang seharusnya Ayub lakukan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Elihu memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu yang dia sembah adalah Tuhan yang akan menghakimi setiap orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa pasti dihukum oleh Tuhan. Sehingga Elihu berkata bahwa Ayub mungkin telah melakukan dosa sehingga dia mendapat penghukuman ini. Dan Elihu punya pandangan bahwa ketika orang itu bertobat, ketika orang itu mengakui kesalahannya, ketika orang itu mengakui kesalahannya, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Allah yang mengampuni. Nah, itu yang dialami, itu yang diinginkan oleh Elihu kepada Ayub. Dia ingin sahabatnya Ayub berbalik kepada Tuhan sehingga Tuhan membebaskan dia, Tuhan memulihkan.
keadaan daripada Ayub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, dalam pasal yang ke-37, dalam pasal ini Elihu menjelaskan lebih dalam mengenai fenomena-fenomena alam yang sedang terjadi, seolah-olah Tuhan sedang berbicara dengan keras kepada Ayub, bahwa Ayub sedang melakukan sebuah kesalahan yang besar, sehingga Ayub harus kembali kepada Tuhan. Karena mungkin dia merasa dirinya adalah orang yang sudah melakukan firman Tuhan. Dia orang yang sudah saleh dalam kehidupannya. Dia selalu menguduskan anak-anaknya setiap hari. Sehingga dia merasa bahwa dia sudah sama seperti Tuhan. Sucinya sama seperti Tuhan. Salehnya sama seperti Tuhan. Kehidupannya sama seperti Tuhan. Elihu berpandangan bahwa Ayub mungkin telah melakukan hal seperti itu. Ingin naik ke tahta Tuhan. Ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi. Sehingga dia berkata dalam pasal yang ke-17 itu, saudara, dapat kita baca dalam pasal yang ke-17. Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala keras seperti cermin tuangan? Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Ayub. Dia katakan, dapatkah engkau seperti itu? Dia sudah tahu jawabannya, saudara, bahwa Ayub tidak akan mungkin lakukan itu. Tetapi dia seolah-olah ingin menyampaikan bahwa meskipun Ayub ingin sama seperti Tuhan, mau bermaksud untuk sama seperti Tuhan, dia akan sia-sia. Tetapi kita lihat di sini, saudara, hal yang sesungguhnya. Ayub tidak pernah berpikir seperti itu. Ayub tidak pernah berprasangka seperti itu untuk menyamai Tuhan. Sehingga Ayub berpikir dalam kehidupannya bahwa justru melalui kejadian-kejadian alam, ada guntur, ada guru yang begitu besar bunyinya. Ini mengajarkan Ayub betapa besar kuasa dan kemuliaan Tuhan yang dia sembah. Begitu luar biasanya Allah yang dia sembah. Sehingga melalui kuasa yang dia boleh saksikan itu, Ayub boleh berlindung dalam kuasa Allah. Dia menyadari Allah yang tak terbatas itu, yang tidak bisa ada yang bisa menyamai Allah. Dia menyadari dia punya Allah yang tidak bisa disamai, tidak bisa dijangkau oleh keberdosaan manusia. Allah yang penuh dengan kuasa itu, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, dalam pikirannya, sehingga dia mengetahui bahwa dia sesungguhnya manusia yang terbatas. Dia manusia yang hanya berasal dari segumpal debu yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan, sehingga dia boleh berlindung dalam kuasa Tuhan. Nah, saudara, tetapi kita melihat di sini pemikiran-pemikiran daripada Elihu. Dapat kita lihat ada beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat penting dalam pasal-pasal yang disampaikan oleh Elihu kepada sahabatnya Ayub. Yaitu pelajaran tentang doa. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap menjaga komunikasi kita dengan Tuhan setiap hari. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah yang harus kita dekati dengan cara punya hubungan dengan Dia. Yang kedua, mengajarkan tentang keadilan.
bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang adil, yang tidak segan-segan menghukum setiap manusia yang berdosa. Tetapi di samping itu dia juga Allah yang penuh dengan kasih. Memang manusia harus dihukum karena dosanya, tetapi karena kasihnya, Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang manusia harus dihukum karena keadilan Allah, bahwa manusia yang berdosa harus dihukum. Tetapi karena kasihnya, dia mengorbankan anaknya, menggantikan kehidupan manusia. Manusia, pribadi manusia yang seharusnya dihukum itu digantikan oleh anak tunggalnya, yaitu Yesus, yang mati di kayu salib untuk menukar kehidupan kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, tidak binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada juga pesan di sini tentang pesan moral, ada juga tentang pesan hikmat dan penderitaan. Kita belajar bagaimana Elihu adalah manusia yang terbatas, yang tidak mampu berpikiran seperti Tuhan. Karena Elihu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub mengalami penderitaan bukan karena Tuhan sedang menghukum Ayub. Ayub mengalami masalah dalam kehidupannya bukan berarti bahwa Tuhan sedang benci atau sedang meninggalkan pribadi Ayub. Tetapi justru dalam setiap masalah kita boleh diajar tentang kehidupan Ayub, bahwa Tuhan selalu ada dalam keadaan apapun kehidupan kita. Bahkan Daud berkata, dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau Tuhan yang menyertai aku. Bahkan di dalam situasi apapun kehidupan kita, baik ketika kita mengalami masa-masa sulit seperti ini, baik kita mengalami masa-masa sukar, bahkan ketika kita tidak menemukan satu jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, Tuhan ada di tempat itu. Oleh dan sebab itu saudara, melalui pelajaran penting ini saudara, dalam Ayub yang ke-37 mengajarkan kita bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan, bagaimana kita tetap meletakkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun ada persoalan, meskipun ada masalah yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayo tetap percaya, ayo tetap berharap kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Dalam keadaan apapun hidup kita, kita harus tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami belajar kebenaran yang luar biasa dari kehidupan Ayub. Meskipun dalam keadaan dia mengalami penderitaan, mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, Ayub tetap menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap menjadi pribadi yang selalu pegang dan selalu melakukan perintah Tuhan. Tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami. Mungkin mengalami pencobaan dalam hidup kami. Tapi biarlah kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan Allah, Tuhan setia bagi hidup kami, yang tetap ada bersama-sama dengan kami, yang akan menolong kami, memberkati kami. Kau berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya, kami hidup bersama Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dengan perintah Tuhan yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami masa-masa yang baik.
Kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi.